Nah, jadi perlu saya sampaikan di sini kita akan mulai membuat model yang lebih advance dari kemarin. Yang paling mudah yang bisa kita temukan adalah objek yang mungkin sehari-hari Anda lihat, yaitu monitor. Monitor LED, monitor LCD yang Anda lihat di depan Anda. Kalau Anda sekarang pakai laptop, ya maksud saya adalah monitor yang CPU ya, monitor yang sambungnya CPU, bukan monitor yang ada di laptop. Tapi kalau Anda mau bikin laptop, ya boleh, silakan, nantinya monitornya gandeng dengan keyboardnya. Nah, ketika mulai membuat objek atau Anda sudah merancang objek, Anda juga harus tahu dulu ini mulainya dari mana ya, basic objeknya apa ya. Objek yang akan kita buat adalah monitor, jadi kita tentukan objeknya, mulainya dari kubus. Mulai dari kubus, kemudian bisa kita atur sebelah sini ya. Oke, digerak saja, kemudian nah kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah model kubus yang saya buat, dimiripkan dengan monitor ya. Jadi proporsinya, tingginya itu kita miripkan dengan monitor. Nah, apakah bisa kita memasukkan angka di situ supaya lebih presisi hasilnya? Di Maya itu menyediakan di sebelah kanan ini ada yang namanya input. Input ini berguna ketika misalnya kita akan memasukkan angka yang pasti. Jadi di bagian atas dulu misalnya, di sini ada P cube 1 misalnya kalau Anda baru pertama kali. Nah, di translate XYZ ini, di translate XYZ itu adalah alamat dari posisi si kubus ini. Jadi kalau alamatnya sudah jelas seperti ini, nah maka XYZ-nya juga bisa kita atur. Sebagai contoh XYZ-nya saya rubah, X-nya menjadi 0, apa yang terjadi? 0, enter ya. Kemudian Y-nya saya rubah menjadi 0 juga, enter. Nah, dia akan posisinya berada di titik 0. Titik 0 itu mana koordinat ya? Sini yang tanda di grid ini ya. Di grid ini ada kayak plus. Nanti posisinya 0,0. Kemudian yang Z misalnya saya buat jadi 0 juga. Itu ya, jadi posisi itu kita sebutnya adalah translate X, Y, dan Z kalau di sebelah kanan ini. Rotasi juga sama, misalnya kita mau putar, rotasinya sumbunya sumbu Y ya, sumbu Y itu yang ke arah atas, kita putar 45 derajat kita masukkan saja angkanya 45, maka dia rotasi ya berputar 45 ya. Ini lambangnya seperti ini ya, rotate X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya bisa kita ganti kembali 45 itu menjadi 0 supaya menghadap ke arah kita. Nah, selanjutnya adalah inputnya. Bagian input di bagian bawah sini, kita lihat bagian input. Nah, di input ini itu ada namanya Polycube 1 misalnya. Nah, Polycube 1 ini bisa Anda klik, nanti akan muncul lagi di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah itu ada
width, ada height, dan ada depth. Jadi ini bisa Anda modifikasi. Width-nya adalah panjangnya sini ya, panjang dari monitornya ini. Maunya berapa? Kalau Anda sudah punya ukuran, ukurannya 30 cm misalnya, maka ditulis aja, ketikkan 3. Nah, di sini tidak ada satuannya senti maupun mili ataupun kilometer ya. Jadi kita satuannya adalah poin, kita kira-kira sendiri. Kalau mau ini sebagai 30 cm ada, maka kita tetap pakai senti. Height-nya juga senti, depth-nya juga senti. Ya. Jadi kalau ini adalah 30-nya 30 meter ya, berarti nanti lainnya meter semua. Height-nya sekarang misalnya berapa ya, 20 bisa. Tinggian ya monitornya, enggak pas guys. Kemudian tebalnya kita ambil misalnya 1. Nah, itu tipis. Jadi width, height, dan depth-nya kita masukkan sekian. Nah, di bawahnya lagi itu ada subdivision. Subdivision itu apa? Nah, kita coba supaya langsung tahu. Subdivision itu adalah pembagi. Pembagi yang bagaimana? Kita langsung ya masukkan angka 4 misalnya, subdivision width 4, enter. Apa yang terjadi? Nah, objeknya ini, objek dasarnya terbagi menjadi 4 bagian yang sama persis. Ada 4 bagian yang sama persis, dibagi secara otomatis. Itu subdivision width, itu seperti itu ya, pembaginya 4. Bisa nggak selain 4? Bisa, misalnya 7 misalnya 7. Maka ini akan terbagi menjadi 7 bagian sama persis ya. Nah, kita coba yang height-nya kita coba angkanya 5 misalnya. Nah, maka tingginya itu akan dibagi menjadi 5 bagian. Tingginya sekarang ya, kalau tadi adalah panjangnya. Height-nya, subdivisionnya 5. Bisa lebih enggak? Bisa. Coba aja misalnya 100 misalnya ya, kita masukkan angka 100. Enter. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai sore ya, nggak apa-apa ya dihitung ya. 1, 2, 3, nah, percaya aja lah 100. Intinya percaya 100 bagian ke subdivision height. Itu ya, maksimal berapa? Ya, maksimal kuatnya komputer Anda, kuatnya laptop Anda ya. 1000 ya bisa, 10.000 ya bisa, pokoknya angkanya berapapun pembaginya akan menyesuaikan dengan angka itu ya, sak boleh komputernya ya. Jadi silakan lah kalau waktunya slow ya, bisa sambil dihitung. Begitu juga dengan depth ya, saya kira depth sama di posisinya di sini juga, jadi nggak perlu ditambahkan. Nah, yang dibutuhkan itu berapa? Apakah monitor LED yang akan kita buat itu perlu subdivisionnya 100 atau 1000 atau 10.000? Ya, berapa sih idealnya? Nah, tidak ada jumlah ideal, minimal maupun maksimal ya. Tapi kita menyesuaikan saja, kita mau buatnya untuk keperluan apa? Apakah kita hanya uji coba atau kita mau buat secara sungguhan? Nah, kalau mau beneran ya berarti poligonnya harus lebih banyak, face-nya harus lebih banyak. Makin banyak makin detail ya. Tapi resikonya komputernya jadi lemot karena banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus diproses oleh komputer.
Nah, kalau monitor berarti ada berapa? Anda bayangkan saja, monitor itu atas bawahnya ada satu bagian, satu blok atas itu untuk frame atas, kemudian tengah ada yang untuk gambarnya itu ya, gambar di laptop Anda, di monitor Anda itu letaknya di tengah, kemudian bawahnya untuk frame bagian bawah. Oh, berarti 3 cukup. Nah, maka subdivision height-nya kita buat menjadi 3 saja. Nah, seperti ini ya. Width-nya gimana? Width-nya, panjangnya gimana? Oh, panjangnya itu sebelah kiri ada frame-nya, tengah nggak ada apa-apa, isinya nanti gambar, sebelah kanannya ada frame-nya. Oh, berarti 3 juga. Kita buat ya. Nah, ini ya. Nah, nanti gambarnya berada di face yang tengah ini. Face tengah ini sebagai tempat gambar, frame-nya adalah yang kiri kanan atas bawah. Oke, tugas selanjutnya adalah menggeser ya. Menggeser titik-titik ataupun edge yang posisinya tidak sesuai. Nah, kita lihat. Kita bisa menggeser vertex-nya dan kita juga bisa menggeser edge-nya. Kita coba ya. Kita coba menggeser vertex-nya dulu. Kita klik kanan, vertex, kemudian di blok arahnya. Kita blok bagian deret ya, frame untuk sebelah kanan, kemudian digeser ke arah kanan seperti ini. Nah ya, makin tipis ya boleh, silakan. Kalau frameless juga boleh. Kalau mau tipis sekali silakan. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan seleksi di drag ya. Ya, kalau mau diklik satu-satu boleh ya, klik, tekan shift, klik satu lagi gitulah. Kalau memang orangnya senggang ya, slow banget, silahkan diklik satu-satu, di drag, kemudian digeser ke kiri untuk frame kiri seperti itu. Gampang ya. Nah, itu adalah memodifikasi vertex-nya, menggeser. Nah, gimana kalau yang digeser edge-nya atau garisnya? Bisa kita ke mode edge, add G biasanya ya, jangan lupa mode edge, kemudian apakah di drag bisa? Coba aja di drag. Nah, kalau di drag nanti yang kena edge yang lainnya juga kena, ya kan? Edge yang tegak-tegak ini yang berdiri di sebelah kiri kanan itu juga ikut kena. Nah, padahal kita butuhnya hanya edge yang horizontal ini aja ya, untuk frame atas. Nah, kalau slow di ini aja, diklik satu-satu ya, tekan shift, klik satu-satu, seleksi satu. Nah, kalau saya orangnya sibuk ya Pak ya, sudah kalau sibuk ya di double klik aja, double klik. Nah, double klik yang horizontal itu ya, bagian atas. Nah, kita tarik ke seperti ini. Kalau sudah ditarik ke atas, tinggal kita menuju ke bagian bawah. Oke, double klik, kemudian geser ke bawah. Oke, nah tombol bawah itu bagian bawah itu biasanya letaknya tombol ya, untuk tombol. Jadi silakan dikasih space yang agak banyak untuk yang di bagian bawah. Oke,
Kalau sudah selesai, jangan lupa selalu kembali ke objek model. Gitu ya. Nah, ini monitornya sudah mulai terbentuk. Nah, objeknya seperti ini. Oke, jadi pastikan objek itu selalu menghadap ke arah front seperti ini ya. Jadi Anda lihat di sini ada front, itu berarti depan, ya ini adalah depannya menghadap ke kita. Jangan sampai kebolak-balik ya, apalagi atas bawahnya kebolak-balik. Dia masih ngadepnya left, berarti masih belum pas. Nah, setelah itu kita menggunakan teknik yang berikutnya. Teknik berikutnya apa? Tekniknya yaitu extrude tulisannya. Untuk apa extrude itu? Extrude itu contohnya begini, bisa dilihat dulu, nanti bisa dipraktekkan nanti setelah sudah paham. Extrude itu kita menambahkan komponen. Contohnya ini ya. Saya buat objek baru aja untuk mencontohkan extrude. Extrude itu gini. Jadi saya pilih face-nya, yang dipilih face untuk extrude, kemudian diseleksi extrude-nya. Nah, extrude ini Anda bisa dapatkan di bagian atas ya, bisa dicari di sampingnya basic object, di short dulu aja sampai dia nanti muncul tulisannya extrude gitu ya, dicari-cari. Atau bisa menggunakan edit mesh dan extrude. Jadi di bagian menu atas edit mesh ada extrude. Nah, saya seringnya menggunakan tool yang ada di shelf ini, di kabinet ini. Jangan lupa selalu kliknya satu kali saja, satu kali extrude. Kemudian muncul, ada anak panah muncul, ada box muncul, dan ada lingkaran juga muncul. Yang bisa dipilih mana? Semuanya bisa. Contohnya gini, panah misalnya. Panah itu seperti ini bentuknya. Bisa untuk menggeser ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atas, bawah. Seperti biasa, anak panah. Kemudian rotasi, itu lingkarannya. Anda klik lingkarannya, kemudian bisa diputar-putar seperti ini. Ya, itu untuk rotasi. Kemudian ada box di situ. Box itu untuk apa? Nah, Anda seleksi dulu box salah satu, klik boxnya. Ya, boleh yang mana saja, salah satu. Hijau boleh, biru boleh, merah boleh. Nanti akan muncul box yang warna abu-abu di tengah. Kalau sudah muncul warna abu-abu di tengah, nah itulah yang kita klik. Ya, diklik kemudian digerak ke kiri maupun ke kanan. Kalau ke kiri dia menyempit, kalau ke kanan dia melebar. Nah, sudah ya. Ini yang ke kanan. Nah, ini yang ke kiri. Ya. Nah, itu adalah fungsi extrude. Ya, setelah dirubah skalanya, kemudian bisa digeser lagi. Ya. Itu adalah fungsi extrude. Kemudian kalau sudah di extrude, boleh di extrude lagi, boleh dicoba-coba extrude, kemudian tambah lagi. Ya, extrude-nya bar gini, kemudian extrude lagi, misalnya seperti ini, tambah, gitu ya. Jadi ini adalah teknik extrude atau menambahkan komponen untuk objek 3D. Kalau sudah, jangan lupa ke objek model. Nah, ini hasilnya seperti ini. Menggunakan teknik extrude. Itu ya. Nah, selain teknik extrude, nanti juga ada teknik yang lain, tapi kita terapkan dulu extrude ini untuk layar kita.
Nah, sekarang bisa Anda coba ke layar yang Anda buat tadi, klik kanan mode face, kemudian face yang diseleksi adalah face yang untuk gambarnya ini. Face yang untuk gambar yang nanti ditaruh video, musik, ya gambar. Kemudian tekan ekstrak. Tekan ekstrak. Selanjutnya bisa kita cari tombol anak panah ya, bukan tombol ya. Anak panah yang warnanya biru. Nah, kita ekstraknya ke dalam sedikit aja. Kalau keluar jadinya malah tabung. Kita butuhnya ke dalam. Tapi kalau terlalu dalam ya tembus ke belakang. Nah, kita sedikit aja ke dalam. Ini kalau sudah, selanjutnya diklik kotaknya salah satu, kemudian diperkecil seperti ini. Ya, jangan terlalu kecil ya, ini terlalu kecil. Sedikit aja. Oke. Supaya kelihatan kedalaman. Ya, selanjutnya bisa menggunakan teknik vertex untuk mengedit bagian sudut-sudutnya. Oke, saya akan menggunakan vertex untuk bagian sudut-sudutnya karena ini bagian LED yang di tengah sudah pas. Nah, seperti ini. Nah, sudutnya itu yang ini. Nah, ini sudutnya. Saya akan gunakan mode quad view seperti ini. Selanjutnya dari perspektif front, dari view front, ya ini. Saya akan edit vertexnya seperti ini. Anda bisa lihat juga ya di perspektif yang ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, saya aktifkan mode vertex, kemudian dengan di drag sudutnya yang ini, yang sama. Kalau saya hanya mengklik saja, kalau diklik, nah misalnya klik ya, sudutnya klik, maka yang terseleksi hanya satu ini, yang belakangnya enggak ya. Bisa dilihat juga dari atas. Nah, kalau saya ngekliknya cuma satu kali klik, yang terseleksi hanya satu, tapi di sini saya drag sih ini ya, drag ya, drag. Setelah di drag, maka yang terseleksi adalah dua-duanya, depan dan belakang. Di depannya ini. Nah, kemudian gesernya kemana? Ke arah dalam ini, supaya kelihatan melengkung dikit lah. Ya, nah ini sudah melengkung. Tinggal kita menuju yang ke arah sebaliknya sana. Sama dengan di seleksi. Setelah diseleksi, selanjutnya di melengkung. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Bisa tekan lagi tombol spasinya, kembali ke quad view, kembali ke single view. Bagian bawah kalau mau dilengkungkan juga boleh, bagian bawah. Tapi kalau mau dibiarin seperti itu aja, enggak apa-apa.
Ya, baik, untuk membuat semacam lengkungan kita bisa memodifikasi vertex ya, vertex yang ada di sudut. Nah, yang di sudut mana contohnya? Contohnya kalau tadi saya sudah lakukan yang bagian atas ini, sekarang saya coba untuk yang bagian bawah ya. Kalau Anda mau menerapkan di sudut atas boleh, atau yang sudut bawah. Nah, supaya lebih presisi, supaya lebih terarah ya, kalau nanti Anda melakukannya di perspektif seperti ini biasanya akan melenceng ya, karena Anda biasanya orientasi arahnya jadi berubah, jadi hilang. Nah, supaya lebih presisi kita bisa menekan tombol spasi untuk memunculkan quad view. Quad view. Selanjutnya kita bisa menyeleksi vertex-nya dulu. Vertex yang mana? Vertex yang dua ini, yang dua di sudut ini ya, bisa sudut atas maupun sudut bawah. Seleksinya dua saja. Tapi harus hati-hati kalau ngedrag, meskipun ini cuma dua kelihatannya ya, bisa dilihat saya seleksi dua, tapi ternyata yang ke seleksi tiga ini dilihat di atas. Tapi harus hati-hati, makanya kita harus menggunakan perspektif yang tepat ya, kita harus menggunakan view yang tepat supaya tidak terjadi seperti ini. Kita milihnya dua, kelihatannya benar dari sini, setelah digeser ternyata yang geser ada tiga ya, kelihatan dari sini ada. Nah, makanya di sini kita bisa aktifkan perspektif yang dari front ya. Kita menuju ke front, misalnya ini kita seleksi. Nah, nyeleksinya supaya tepat, kita seleksinya dari front seperti ini. Ya. Jadi nyeleksinya dari front, dari depan. Seleksi. Ya, kita drag seperti ini, kita lingkari. Kemudian baru digeser, gesernya juga dari front. Harus hati-hati, geser ke arah yang mau model gimana monitornya ya, lengkungannya mau model melingkar atau membulat atau lurus. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke sisi yang sebelahnya, sebelah kiri atau sebelah kanannya, sama ini. Diseleksi bagian sini, bagian sudut, drag. Kalau sudah, digeser ke arah tengah seperti ini. Ya, itu untuk membuat lengkungan layar di bagian bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa dikembalikan lagi ke mode perspektif, tekan spasi. Baik, selanjutnya kalau sudah spasi seperti ini ya, sudah kelihatan lengkungan-lengkungannya, kita mau tambahkan ini, mau ditambahkan ada, biasanya kalau di belakangnya itu ada ini ya, semacam tempat untuk kabel, untuk tiang penyangga dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa masukkan tempat penyangganya. Kita menggunakan mode face bagian belakang ya, gitar kayak gini, gitar belakangnya, kemudian ke mode face. Nah, kita menggunakan teknik extrude lagi.
Kita menggunakan extrude. Kalau yang belum paham extrude bisa disimak lagi, kemudian nanti dicoba. Extrude selanjutnya bisa dengan cara dimajukan seperti ini. Ya, ini arahnya ke belakang ini sebenarnya. Kalau makin ke belakang, nah berarti Anda bikin TV tabung, monitor tabung sama ini. Kita butuhnya nggak sebesar ini, tapi kecil aja. Kecil. Nah, selain kecil juga menyempit. Nah, menyempitnya ke arah sini. Ya, menyempit. Nah, bentuknya seperti inilah kurang lebih. Jadi boxnya ini yang digeser. Box. Nah, ini ada kotaknya ya. Kalau tadi ini adalah anak panahnya. Kalau anak panahnya yang terjadi seperti ini, anak panah. Ini anak panahnya hanya bergeser saja. Geser atas bawah. Tapi yang saya klik tadi adalah boxnya atau skalanya. Nah, skalanya bisa menyempit seperti ini. Yang melebar juga skala ya, skalanya menyempit. Menyempitnya tidak terlalu banyak. Habis menyempit terus ke atas. Boleh ke atas, boleh ke bawah seperti ini. Monitor. Nah, jadi untuk monitor saya kurang lebih seperti ini. Ada di tempat VGA-nya bagian bawah sini. VGA, HDMI dan sebagainya, power outlet. Jadi prosesnya kayak tadi ya, dilengkungkan, bukan dilengkungkan, di extrude kemudian dimajukan, selanjutnya bisa dinaikkan atau diturunkan menggunakan anak panah ini. Oke, selanjutnya saya akan extrude lagi. Extrude lagi sekarang adalah untuk yang penyangganya. Ya, nanti Anda boleh berkreasi model apa saja ya, bebas. Saya akan mengkreasikan dengan membuat tiang penyangga di daerah sini. Ya, kalau Anda mau membuat tiang penyangga secara terpisah, itu juga boleh. Tiangnya seperti ini, misalnya dari kotak boleh, dari apa, pipa atau silinder juga boleh. Jadi ada yang modelnya seperti ini ya, terus ke atas. Oke, ini tiang penyangganya. Ada yang modelnya seperti ini. Itu penyangganya nggak nyambung dengan objeknya, itu boleh, silakan. Atau bikinlah kotak aja lah, kotak, kemudian disangga ke atas seperti ini. Nah, ini cukup juga, jadi juga ya. Jadi kreasi penyangganya silakan dimodifikasi ya, tes. Nah, kalau yang mau ngikutin saya, Anda bisa menggunakan mode face di bagian sini tadi, mode face, kemudian menggunakan teknik extrude lagi sama, kemudian kita munculkan sedikit seperti ini. Nah, selanjutnya kita kecilkan arahnya ke atas. Nah, jadi ada semacam cekungan ya, cekungan kayak gini. Nah, bisa arahnya ke bawah ataupun ke atas boleh. Jadi
jadi tipis sekali. Jadi teknik extrude ini akan sering saya gunakan di sini. Nah, kalau sudah teknik ini, kita tambah lagi teknik extrude. Di extrude keluar lagi seperti ini. Ya, ini kita menggunakan teknik extrude. Nah, untuk tiangnya itu berada di sini nanti, ya, di bagian bawah sini. Jadi kita hanya mengekstrud untuk sampai ke tahapan ini. Kalau hasilnya belum terlalu memuaskan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu prinsipnya dulu aja. Ekstrud begini, vertex kalau digeser begini. Nah, yang penting belajar prinsipnya dulu. Kalau soal persis atau tidak persis itu nanti jam terbang Anda kalau bertambah akan makin lancar ya. Makanya saya ulang-ulangi terus teknik extrude ini karena ini sangat penting. Ini basicnya di sini. Extrude, terus extrude lagi. Kita sekarang menuju ke arah bawah. Nah, extrude ya. Kalau mau diperlebar, kalau mau diperkecil, sudah bisa extrude. Kalau mau lebih ke belakang sana, itu juga bisa. Arahkan sana ya, atau ke depan sana ya bisa. Di extrude-nya ini masih bisa dimainkan. Kalau Anda mengerti prinsip extrude, makanya saya minta belajar terus ya. Minta otak-atik aja, berani, harus berani aja di komputer Anda, harus berani eksplorasi. Nggak usah takut salah. Kalaupun salah, delete, bikin lagi. Ya, gampang kok bikin. Salah lagi, gampang delete, bikin lagi. Salah lagi, delete lagi. Kayak gitu aja. Jadi intinya kita berani eksplorasi di sini. Mumpung Anda menggunakan komputer sendiri yang ada di rumah, Anda bebas waktunya mau kapan saja. Oke, kita tambahkan lagi dengan extrude lagi. Nah, extrude sampai ke bawah. Kemudian di extrude terus bawah. Nah, selain extrude dari sumber asalnya, kita juga melakukan extrude bisa loh dari sisi kiri dan kanan. Kirinya seperti ini ya, kiri samping kiri maupun sisi kanan. Ini bisa di extrude secara bersamaan. Jadi pinggir-pinggir Anda bisa seleksi, kemudian tekan shift, seleksi lagi. Jadi sekarang seleksinya ada dua, sebelah kiri dan kanan. Kemudian di extrude. Nah, extrude-nya seperti ini, bisa ke arah sana yang bersamaan. Setelah itu bisa diatur modifikasi. Oh, ini ternyata orientasi arahnya biru, nggak apa-apa. Yang penting jaraknya sama dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini ya udah, tinggal kita modifikasi mau arahnya ke depan ya supaya monitornya tidak gerimpang. Kalau seperti ini ya gerimpang.
tinggal di AirTag-nya digeser, ya betul. AirTag-nya digeser, yang sebelah sana di sini seleksi, yang sebelah bawah seleksi, bagian yang atas juga di seleksi. Tekan tombol shift, jangan lupa, kemudian digeser.